Hai semua. Ini udah ada yang pernah melihat video pembacaan cerpen nggak? Kalau sudah, pastinya udah tahu dong bagaimana sih pembacaan cerpen itu. Tapi kali ini saya juga akan membacakan cerpen loh. Ya iyalah beda, orang yang baca aja juga beda. Bener juga sih. Ya juga ya. Cus, biar nggak kelamaan suka sayang biasa aja ini kalian tonton. Jadi kita langsung. Air peri yang hilang. Akhir-akhir ini Peri Tirita kebingungan. Peri Tirita adalah peri air. Setiap hari dia bertugas membagikan air ke seluruh penghuni negeri Mairu. Tetapi sudah beberapa hari ini persediaan peri air Tirita tiba-tiba habis. Akibatnya bunga-bunga layu, sayur mayur berteriak karena kehausan, buah-buah menjadi keriput karena peri Tirita tak memberinya minum. Siapa yang telah menghabiskan persediaan air mereka? Sudah lama hujan tak turun, sehingga peri air harus berhemat. Tapi sepertinya ada yang jahil mengganggu persediaan air peri Tirita. Peri Tirita, aku kepanasan, haus, teriak bunga melati, mawar, krisan juga bugenvil. Aku sudah tak tahan, daunku mulai menguning, teriak bayam. Gatal. Peri Tirita, aku ingin mandi biar segar dan cantik. Kupu-kupu tampak kuyup dan berdebu karena tak mandi. Peri Tirita kebingungan. Dia terbang ke sana kemari. Itu kebiasaannya jika sedang berpikir keras. Akhirnya dia mengadu kepada Ratu Peri. Ratu Peri, kita kehabisan air. Persediaan air kita tiba-tiba lenyap. Kau yakin tidak menumpahkannya? Atau jangan-jangan tempat airmu bocor? Bunda Peri mengerutkan kening. Tidak, aku tidak menumpahkannya dan tempat air itu juga tidak bocor, bantah Peri Tirita. Ratu Peri mendongak. Diketut-ketutnya tongkat kecil ke telapak tangan kirinya. Tiba-tiba Ratu Peri menatap Peri Tirita. Jari telunjuknya bergerak-gerak. Coba kau datangi negeri Zam dan meminta Raja Bahirip. Mereka memiliki air yang tak pernah surut. Aduh, masa aku harus mengangkut air dari negeri Zam? Peri Tirita bersungut-sungut. Sayapku bisa patah kalau harus mengangkut air sejauh itu, Ratu, protesnya. Dikembangkan lengan sayapnya dengan pelan. Jangan khawatir, aku akan menyuruh kuda terbang untuk membantumu. Ratu Peri tersenyum. Maka bersama kuda terbang, Peri Tirita Peri Tirita menuju negeri Zams. Raja Bahirim yang pemurah mengizinkan Peri Tirita mengambil air sebanyak yang ia butuhkan. Kini negeri Mairu kembali segar karena bunga, sayur, dan pepohonan telah mendapatkan air cukup. Peri Tirita merasa lega. Kini saatnya ia beristirahat di selembar daun sawi seperti kesukaannya. Besok Peri Tirita harus bangun pagi kembali dan membagikan air kepada seluruh penghuni negeri Mairu. Pagi hari, daun sawi menggoyang-goyangkan badannya untuk membangunkan Peri Tirita. Seketika peri mungil itu lincah meloncat. Tugas pagi hari sudah menanti, tapi saat menuju tempat air, Peri Tirita dibuat bingung kalang kabut. Kenapa? Karena air tiba-tiba habis. Kemana airnya? Peri Tirita ternganga lebar melihat tempat penyimpanan air hampir kosong. Semua peri dia tanya, namun tak ada yang tahu kemana perginya persediaan air Peri Tirita. Semua tahu, belum ada peri satupun yang memakainya pagi itu. Peri Tirita, aku melihat sesuatu. Peri Semarta berteriak-teriak dan segera menarik Peri Tirita menuju suatu tempat. Dari balik rumput bunga,
Mereka melihat seorang gadis kecil yang sedang bermain sendirian. Ada 2 ember besar, semuanya berisi air. Sebuah selang melingkar-lingkar dengan air deras mengucur, tampak tergeletak di samping gadis kecil itu. Peritirita dan Prismarta mengikuti jejak selang. Duk 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 duk. Ternyata selang itu tersambung ke lubang di bawah penampungan air milik Peritirita. Itu adalah lubang pembuangan saat Peritirita membersihkan dan menguras tempat penampungan agar airnya terjaga. Gadis kecil itu sangat menikmati permainan airnya dengan selang yang mengucurkan air ke ember, ke tembok, kayu tua, kucing yang melewatinya, juga rombongan semut yang berbaris membawa makanan. Dia juga mengisi semua botol mainannya. Setelah puas, kini dia melumuri seluruh badannya dengan busa sabun. Gelembung busa melayang-layang di sekitarnya. Setelah puas bermain busa, dia mulai mengguyur badannya dengan air. 1 ember mulai kosong. Tapi gadis cilik itu mengguyur badannya lagi, dan lagi. Hingga air di ember kedua pun hampir kandas. Ketika tahu bahwa semua persediaan air telah habis, Peritirita terbelalak. Seharusnya untuk mandi gadis sekecil itu 1 ember berukuran sedang sudah cukup. Tapi gadis itu menghabiskan hampir 2 ember besar sekaligus. Dan Peritirita bersama Prismarta berteriak tertahan ketika gadis kecil itu menuangkan air terakhirnya ke seluruh tubuhnya. Peritirita terduduk di atas tanah sambil menatap 2 ember kosong yang kini terguling. Pantas persediaan air di negeri Mairo cepat sekali menyusut. Apalagi ketika peri hujan belum juga diperintahkan untuk membagi airnya. Berarti Peritirita harus segera pergi ke negeri Zam lagi. Peritirita berpikir sejenak. Dia memang sangat kesal karena harus pergi jauh-jauh gara-gara gadis kecil itu. Tapi sepertinya ada yang lebih penting yang harus dia lakukan. Harus ada yang mengingatkan gadis kecil itu agar tak membuang air dengan percuma. Tapi siapa yang bersedia? Prismarta langsung menggelengkan kepala ketika diminta. Peritirita terbang ke sana kemari. Tiba-tiba Peritirita mengembangkan menatap kalian yang sedang mendengarkan cerpen ini. Aha, kalian pasti mau melakukannya, bukan? Nah, setelah menyaksikan pembacaan cerpen Air Peri yang hilang tadi, kalian pastinya penasaran dong siapa sih kakak-kakak cantik yang membacakan cerpen tadi. Nah, langsung aja yuk kita lihat. Video ini tidak akan jadi tanpa bantuan dari kakak kita yang satu ini. Kayaknya ada yang kelupaan ya. Tapi apa? Oh iya, saya kan juga bagian dari kelompok ini. Tapi kan saya belum memperkenalkan diri.